aku Dere. Sekarang kamu sedang ada di Morning Music Detik Pagi. Aku akan bawakan laguku yang berjudul Kota. Di kota ini sehabis hujan Desember yang lalu, di kota ini dalam ruangan berpenyejuk udara, kau dan wangimu bersanding dengan riuh angin di luar. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Di jalan ini menguning langit, berkendara denganmu. Tajam mentari menembus pelan, bening teduh matamu. Kau dan wangimu berpadu utuh, tabungan kelak rindu. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Udara mana, hujan di mana, dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Rindu tentangmu tak pernah pergi. Ladies and gentlemen, Dere! Hai Dere, apa kabar? Astaga. Oh my God, there you go again. Halo Kak. Jangan pergi kemana-mana lah ya, jangan. Aduh sampai dari sini kan salah, maaf guys. Ya Ketika lo ampun. masuk rasanya seperti udara mana kini yang kau hirup. Pertama emang dingin ya di sini. Ya. Ini jujur aja nih kita lagi mode-mode menggigil nih kebetulan. Asli. Tapi Dere makasih ya. Terima kasih. Tadi kamu dateng, kamu nyanyi, kita langsung bawaannya kayak bahasa Latinnya tuh kesirep gitu. Tapi gue udah selalu bilang, Aduh. kalau Dere salah satu penyanyi asal Indonesia yang buat gue pribadi, begitu dengar suaranya aja, udah rasanya semilir angin, udah gitu kayak gue tahu ini pasti Dere, Iya. gitu, ya Terima kan? kasih. Ah, iya. Ini Iya kan? Dere nih, ini Dere gitu ya. Dere, kita boleh duduk dulu kali biar Iya, santai. ayo, Monggo duduk dulu, silakan. Duduk. Ih, seru banget pagi-pagi dengerin suara yang merdu banget kayak suaranya Gila Dere. ya, udah lagi emang hujan-hujan lagi, suasana kita juga di Bener. sini lagi Yes. dingin-dingin ya kan. Dere tadi gimana perjalanan, cukup challenging, cukup seru apa gimana buat sampai ke sini? Cukup hujan. Cukup hujan ya. Dia sangat Jawaban simpel. yang manis dan bijaksana ya. Enggak, karena soalnya berangkat dari pagi aku tuh telat juga nyampe ke sini karena macet banget parah. Nah, ini untuk mengejawantahkan bahwa beneran macet loh. Nah, coba
Macet kan? Macet. Terima kasih sudah dibantu. Terima kasih. Tapi beda. Kalau tadi kan kita nanya kamu jawabannya hujan Iya. gitu. Macet tetap enak. Tadi yuk gimana tadi? Gitu jawabannya beda. 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 Karena kalau Dere kan soft spoken. Kalau aku kayak out loud aja. Aku apa adanya aku sampein. Iya. Kesel-keselnya aku luapkan gitu. Iya, Tapi kalau seorang Dere meluapkan perasaannya lewat lagu gak sih? Aku meluapkan perasaan lewat lagu, benar. Iya kan? Karena bisa apa yang biasanya tidak bisa dibicarakan itu lebih keluar saat menulis. Oh. Tapi sebenarnya kamu orang yang introvert dan pendiam sampai kamu nggak bisa menyuarakan suara isi hati kamu, Iya. atau kamu tipikal yang kayak gue mah kalau ngomong aja padanya gitu. Lumayan mikir kalau mau ngomong. Oh, kelihatan. Makanya mungkin Rapi. lebih enak nulis ya. Nulis. Kayak lebih apa ya, lebih keluar gitu Benar, kali. ha-ha. Idih. Tapi selamat dulu buat Dere. Ini video klip Puspa, lagu Puspanya juga baru keluar ya. Terima kasih. Keren banget asli. Bener-bener yang kayak, gue hari ini udah sebenarnya sengaja outfitnya ala. Kenapa? Puspa. Oh. Tadinya udah mau item-item, cuman yang itemnya atasannya nggak muat. Jadi kita ganti yang abu-abu. Aku juga dari ya. tadi pagi udah puspa banget. Oke. Alias pusing. Oh. Puspa ne, Puspawati ya gitu, hari iya. ini ya. Bener, puspa banget Agak beda. gitu rasanya ya. Iya. Kesel. Duduk dulu nih susah. Oh tapi menarik banget karena terakhir tuh ngobrol sama Dere itu di radioku kita ngomongin lagu yang Mawar kan. Benar, Mawar. Aku pikir hari ini kamu mau membawa lagu Mawar juga karena baju kamu hari ini rasanya kayak bunga Agak mawar, mawar ya. ya. Iya kan? Tapi hari ini bawanya lagu lain. Justru ada lagu lain yang Ada lagu dibawain. lain. Kenapa bawainnya tadi kota? Kita pengen tahu aja, mana tahu emang disesuaikan sama mood, apa disesuaikan sama apa gitu. Eh, kebetulan hari ini hujan, tapi sebenarnya bawain kota itu sebagai perkenalan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Dere sebelumnya. Kalau aku punya lagu yang namanya Kota, dan Kota itu sebenarnya adalah single pertama aku banget sebagai Dere gitu. Oh. Gini Dere, gak usah, kamu kan anaknya soft spoken banget. Ini aku rapiin ya. Boleh. Gak usah bilang kalau, ya untuk memperkenalkan aku, gak ada. Semua orang udah kenal sama Dere. Semua orang tahu lagu yang satu itu. Jadi kamu gak usah kenalan lagi, mendingan kita kenalan sama album baru kamu. Yeay, Dengar-dengar katanya si Berbunga. Mawar dan Puspa ini bakal ada dalam satu album yang sama. Betul. Album apa itu? Judulnya Berbunga. Gak sabar banget sama Berbunga. Kita tanyain, apa ini berbunga? Kenapa tiba-tiba ngeluarin album yang berbunga judulnya? Ya. Berbunga itu sebenarnya sebuah album yang bercerita tentang perjalananku memaknai cinta. Oh. Dan di dalamnya ada lagu tentang patah hati dan jatuh cinta, dan seperti bunga, aku ngerasa perjalanan memaknai cinta tuh ada patahnya, ada tumbuhnya, ada mekarnya, jadi makanya namanya Berbunga. Asik. Apakah memang kamu sedang dalam fase si berbunga ini gitu, mengalami yang tadi proses-proses itu, atau seperti apa nih? Aku beberapa waktu belakangan ini memang sedang merasakan jatuh cinta. Oh, sedang blooming. Sedang blooming. Oh, gitu. Iya. Bedanya nih hasilnya kalau ini kan lebih kayak Mawar. Iya. Ya. Ini kalau lagi belum lebih kayak apa? Rafflesia Arnoldi. Makasih, ya. makasih. Agak Ya bunga beda. bangkai, bunga bangkai. Iya benar. Emang aromanya juga sangat tercium ya. Ya. Beda. Ya, tapi kan sama-sama bunga. Benar. Tapi Iya. yang menarik adalah seperti biasa ya, Dere itu selalu quote unquote puitis gitu ya. Ketika memaknai kata berbunga pun, yang diucapkan oleh beliau adalah berbunga itu kan mengalami berbagai macam proses. Dari tumbuh, dari patah, kemudian ada Mekar, adegan bloomingnya, apa, mekarnya gitu ya. Ini juga salah satu proses yang cukup menarik buat aku karena ketika kita bicara tentang berbunga, biasanya itu yang kita ingat adalah proses yang manisnya. Ketika bunga dari kuncup sampai jadi gitu kan. Nah, dalam satu album ini berarti kamu menceritakan tidak hanya adegan-adegan yang menyenangkan, tapi ada adegan sedihnya juga kamu tuangkan dalam album yang satu ini. Benar, karena ini juga baru mungkin sebenarnya udah sadar, tapi kembali teringatkan lagi beberapa waktu belakangan ini, ternyata rasa jatuh cinta, rasa senang, rasa bahagia itu semakin ingin dan bisa diapresiasi ketika kita
patah hati dan sedih gitu. Oh my God. Gimana maksudnya? Justru karena ada yang bilang kan jatuh cinta itu sepaket dengan keberanian kita untuk merasakan sakit hati. Kata-katanya gitu. Iya. Ini mah nyolong dari kalimat orang aja. Nah kalau yang lo bilang barusan tuh gimana? Justru makin itu berasa ketika sedih tuh maksudnya gimana tuh? Jadi saat sedih rasanya setidaknya sedih di aku gitu. Ada banget momen kalau lagi banyak mikir, sedih, terus patah hati, merasa ditinggalkan, itu semuanya tuh buruk gitu. Semuanya buruk sampai kayak beberapa waktu jadinya menginginkan bahagia yang sangat bahagia. Momen yang dirasa besar, aku butuh sesuatu yang besar. Mungkin kayak kalau pusing aku mau pergi keluar yang jauh atau apa gitu. Tapi ternyata setelah mengalami patah hati itu balik lagi yang mengingatkan aku untuk bahagia. Dan ternyata jatuh cinta itu hal-hal sederhana hari-hari seperti ketemu orang-orang yang aku sayang, makan enak gitu-gitu. Iya tapi gue setuju sih, jadi gue pernah ngobrol sama teman gitu ya. Di saat temanku cerita, iya tapi gue tuh menikmati banget loh proses-proses di saat gue happy dan sedih. Karena itu quote-unquote satu paket, kalau misalnya gue gak pernah sedih, maka gue gak tahu rasa senang itu seperti apa. Rasa senang justru timbul karena gue pernah merasakan sedih. Is that what you feel? Benar, gitu. Oh, manis banget. Keren ya. Kan juga ada yang bilang ya, kalau misalnya kita berpisah dengan orang lain, it's just another chance to get a hello ibaratnya. Kalau lu pamitan, lu akan ada kesempatan buat ketemu orang baru. Nah, di album yang satu ini, dari track 1 sampai ada berapa lagu anyway? Ada 10. 10 lagu. Sampai track ke 10. Itu perjalanan cerita cintanya yang dari patah kemudian berbunga, bermekaran atau memang berbeda-beda gitu alias ya randomly kayak aja. ada storyline-nya, maksudnya dari awal sampai akhir atau menclok-menclok apa gimana tuh ceritanya? Kalau didengerin berurutan, sebenarnya nggak apa-apa kalau tidak didengar berurutan dari 1 sampai 10. Tapi memang dari 10 lagu itu, antar lagunya memiliki keterkaitan dan memang karena mungkin ditulisnya ada yang banyak yang ditulis dalam satu momen berdekatan juga gitu. Di antara 10 lagu itu, mana lagu pertama yang lahir duluan? Puspa. Bukan Mawar? Iya, bukan. Malah Puspa duluan. Puspa itu ditulis sebenarnya nggak jauh dari aku nulis Kota. Oh. What? Gitu. Berarti lama banget dong? Udah lama banget sebenarnya draftnya. Wow. Tapi baru dimasukin di album ini? Baru dimasukin di album ini. Dan di Puspa itu kan kalau aku berasanya indahnya jatuh cinta gitu ya. Justru itu lagi blooming-bloomingnya. Berarti aku gak tahu sih, maksudnya justru album ini lahir dari perasaan blooming itu dulu pertama kali ya? Benar. Sebenarnya kayak tadinya tuh Puspa memang ditulis di sekitar 2020. Terus rasanya kayaknya belum mau dikeluarin dulu, aku simpen. Sampai akhirnya 2 tahun berjalan, terus aku mulai merasakan si momen ada jatuh cinta, ada banyak belajar ini sih perjalanan memaknai cinta. Akhirnya aku putuskan untuk kayaknya masukin Puspa ke album Berbunga ini gitu. Tergemes banget. Jadi sengaja disimpan karena kamu tahu bahwa di momen itu kayaknya kurang pas karena gak kamu rasain banget. Tapi sekarang di saat kamu ngerasain kamu keluarin. Benar. Tapi menarik juga ya. Wow. Ini kamu bisa lihat ya. Ada satu momen di mana kita melihat sisi lain dari seorang Dere. Doi nari coy. Dan narinya kayak kontemporer gitu. Tapi tuh estetik, iya gak sih? Aku belajar, aku belum pernah ikut nari yang serius gitu. Tapi memang dari dulu tuh melihat penari di panggung baik di panggung musikal, di panggung musik, di panggung apapun tuh aku selalu ngerasa kayak mereka tuh keren dan hebat banget. Gimana caranya mereka berekspresi lewat gerakan badan mereka bahkan yang terkecil sampai jari-jarinya sekalipun gitu. Terus aku jam 3 pagi tiba-tiba di satu waktu aku kebangun, terus aku ngerasa kayaknya lagu Puspa perlu tarian deh. Wow. Gitu. Itu adalah sebuah wangsit ya, gue lihat ya. Jam 3 pagi soalnya dia. Karena di video klip itu kan kamu termasuk orang yang juga ngonsepin kalau aku gak salah baca. Maksudnya iya kan? Gitu. Berarti kan memang itu yang kamu pengen, kamu udah kebayang itu nari. Nah sampai akhirnya eksekusi bahwa ya kamu nari solo di album itu gitu. Itu menurutku juga sebuah keputusan yang luar biasa. Kamu berani banget dan hasilnya juga
bagus banget. Bagus. Aku nggak ngerti lah ya teknik-teknik tarian seperti apa, cuman happy-nya, gerakan-gerakannya tuh nyampe. Berapa lama kamu proses latihan, belajar koreo dan lain-lain? Terima kasih sebelumnya. Aku sebenarnya lumayan aku pun deg-degan mau rilis si klip ini karena aku belum pernah nari sebelumnya dan sangat bersyukur banget punya dan kenal dan dikelilingi tim dan teman-teman yang juga sangat suportif terhadap eksplorasi yang muncul di kepalaku. Karena klip ini mungkin ya memang idenya muncul dari aku dari jam 3 pagi itu. Cuman ini benar-benar gak bisa terrealisasikan kalau aku gak punya teman think tank mikir untuk mempertajam konsepnya. Terus juga teman-teman di balik kamera yang mungkin di klipnya gak kelihatan gitu. Sebenarnya klip ini itu totalnya kita mengerjakannya sekitar sebulanan dari mulai idenya muncul, latihan nari, sampai final jadi produk gitu. Wow. Soalnya pasti ini kerjasama juga sama si DOP-nya ya. Karena kan bisa dilihat itu kan following gerakannya Dere soalnya. Ini pasti ngulangnya berkali-kali ya gak sih? Berkali-kali bener. Kebayang sih, aku kebayangin banget. Karena pasti ada satu part di mana dia pengen ngeliatin kamu secara zoom outnya gitu ya. Jarak jauhnya, ada juga yang kemudian ngeliatin gerakan deketnya. Karena kan sampai kamu gerak gitu tuh dia ngikutin, nge-following kamu kan. Bener. Belum lightingnya. Benar. Keren banget. Koreografernya mungkin? Aku bersama namanya Kak Aska. Kak Aska itu teman tim juga dari bagian dari Jakarta Movin. Wow, no wonder Jakarta Movin lah ya. Aku senang juga banyak aku banyak bisa akhirnya bereksplorasi gerakan-gerakan yang luas, yang kecil, terus aku jadi bisa juga ngerasa ternyata gerak tuh nggak mesti yang besar, jari pun bisa digerakkan sampai jari-jari kaki itu karena Kak Aska. Tapi ya lakukan badan kamu tuh nggak kayak anak yang baru belajar nari tuh nggak, beneran kayak luas banget. Yogi, lihat every details, kayak tangan main, kaki main semuanya jadi satu. Terima kasih. Keren sih Dere. Gue kayak nggak menyangka bahwa Dere akan datang dengan Puspa yang lagunya kayak gini, yang terus kamu berani untuk, maksud aku kan ini beda ya dari video-video klip kamu, mungkin dari pembawaan kamu, dan ternyata di situ sampai ke ekspresi apa segala macam pun kayak aku nonton ini kemarin kayak sampai 2-3 kali gitu, ulang lagi gitu, ya ampun. Keren jangan amat. sedih, dia FYP di mana-mana. Aku tahu awalnya justru dari FYP di TikTok. Oh ya? Iya, karena dia ramai banget, ada di mana-mana. Kemudian sampai akhirnya aku buka sendiri video klipnya, aku lihat. Karena awalnya aku pikir itu adalah bagian dari iklan. Aku gak nyangka itu adalah sebuah video klip. Sampai akhirnya aku nyari di YouTube ya, oh my god it's a video clip. Terus aku nontonin full. Gila gak? Tapi aku ngerasa kayaknya kamu di situ memperlihatkan sisi lain dari kamu, sebuah proses di mana kamu makin di sini makin dewasa. Kita boleh lihat lagi posternya karena di bagian dari albumnya seperti kita lihat tampilan kamu tuh lebih mature. Lihat, sih kelihatan gitu. Ini kayak ini eksekutif muda SCBD, you know? Iya kan? Lu harusnya pakai ini agak beda dari zaman Rubik ya. Iya kan? Ini tuh cocok pakai collar tag gitu. Coach ya harusnya ya, terus jalan-jalan SCBD gitu kan. Nah ini cocok sekali dengan tampilan ini ya. Kalau kamu sendiri berarti memaknai tentang hidup dan cinta. Ada perbedaan gak sih antara Dere yang sekarang dengan Dere yang dulu pertama kali ngeluarin album dengan Kotak itu? Mungkin perbedaannya sepertinya, yang satu yang aku pelajari juga setidaknya, yang aku dapati dari banyak ketemu orang dan mengerjakan album Berbunga itu setiap detik, setiap waktu kayaknya emang manusia sejatinya kita akan berubah gitu. Tapi kadang-kadang emang kita aku sering kayak aku nggak nyadar kalau aku berubah gitu. Tapi perubahan itu emang nggak selalu senang berubah, senang, atau sesederhana aku tadinya suka rambut lurus terus sekarang aku mau explore rambut keriting, tapi ternyata perubahan tuh memang dari kecil-kecil gitu, hal-hal yang gak kita sadari tapi kita
berubah gitu. Dan kita emang gak pernah konstan aja gitu ya, kayak berubah terus gitu. Jangan sedih, dulu gue gak suka banget sama jahe, sekarang gue suka banget sama jahe. Di situ aku tahu kalau aku udah tua ya. Iya. Karena Perubahan biasanya orang termasuk tua, juga maksudnya aging gitu iya, kan. Iya benar. Karena biasanya yang tua tuh sukanya anget-anget kan. Diperjelas jahe aja. It is, jahe, jurus. Koyo belum sampai situ ya, itu Anda. Koyo dan juga roll on kan. Tau gak sih yang buat inhaler. Yang suka dipakai di kening gitu. Udah pakai? Aku juga udah mulai lagi. Tidak disangka jadi nyana. Pengakuan yang sungguh sangat luar biasa dari Dere. Selamat datang Dere. Pelan-pelan aja gak usah buru-buru ya. Iya, itu juga. Dulu aku gak suka banget tuh pakai itu. Sama, kita semua gak ada yang suka. Siapa sih dulu orang kalau ngelihat orang pakai kayak gituan kayak kenapa sih gitu ya, kayaknya tuir gitu. Sekarang aki-aki gini. Sekarang lihat tuh gantungan lo apa orang kalau pakai labubu ya, labubu sebelahnya apa? Inhaler. Benar, gak jangan usah sedih. ya, gak usah so. Mereka adalah teman baikku ya sekarang ya. Benar, terima kasih. Gak mau ngeluarin dibahas. merchandise, inhaler. Lucu juga loh. Lucu loh. You should Sebuah try. ide. Berbunga ya kan, Iya. wanginya mungkin beda, agak aromaterapi, mawar-mawar ya. Benar, you should try. Boleh kita ngobrol, nanti kita ada vendor kayaknya nanti. Gak ada, kita gak jualan diskusi, cici. ya. Jangan jadi cici di sini ya. Ada di sini semua palu gada deh. Bisa di sablon ya tenang. Ya, gampang lah, nanti kita obrolin lagi. Lanjut boleh? Terima kasih, Berbunga. kita akan langsung berbagi dan kembali lagi dengan lagu dan albumnya Berbunga ini. Oke, Ya. gue tadi kan disebutkan juga bahwa kamu mengalami sedikit banyak perubahan gitu ya. Ya. Kalau urusan cinta sendiri, memaknai cinta, ada yang berubah gak buat seorang Dere? Asik. Perjalanan ini ya. Perubahan memaknai cinta mungkin dulu kalau titiknya dari album Rubik ke album Berbunga, dulu di album Rubik itu aku kira memang ya cinta itu akan tadi mirip seperti yang aku refleksikan tentang kehidupan aku dulu, ngiranya cinta itu ya akan senang-senang, akan selalu bahagia, akan selalu gitu ya. bahagia gitu. Dan di samping itu aku juga sebenarnya dulu mawas kalau jatuh cinta itu ada patah hatinya. Dan dulu aku kira dengan jatuh cinta aku patah hati, kayaknya aku akan banyak banget nih belajar dari patah hati gitu. Terus makin sering berjalannya waktu di Berbunga pas jatuh cinta, justru aku ngerasa aku lumayan lebih banyak belajar saat jatuh cinta gitu. Wow, menarik ya. Jadi aku mungkin sesederhana kayak misalkan jatuh cinta, aku suka sama satu orang, terus perasaannya beneran bagaikan bunga bermekaran di dada, menggebu-gebu gitu. Tapi di satu sisi nanti aku mempertanyakan, kenapa aku suka sisi dia yang ini, terus emang aku kenapa? Jadi aku banyak mempertanyakan juga tentang diriku gitu. Jadi banyak belajar tentang diri sendiri juga. Yang ternyata lucunya adalah kita belajar tentang diri sendiri lewat orang lain ya. Benar. Gitu. Ketika lo atensinya buat orang lain, gitu. Di situ lo malah ketemu. Iya. Gitu ya. I actually agree with that one. Karena aku belajar mencintai diri sendiri justru karena ketika disakiti oleh orang lain. Kalau gue gak disakitin sama orang lain, mungkin sampai detik ini gue masih akan terus membagikan cintaku pada orang lain lebih banyak dibandingkan kepada diri aku sendiri. Gak usah disama-sama, ini lagi berbunga-bunga. Lo lagi puyeng itu namanya lo lagi puyeng. Itu fase-fase puyeng ya. Sekali-kali, kapan lagi curhat depan Dere ya kan. Siapa tahu Dere punya solusi ya. Enggak ya. Nanti lahir di album Berbunga ya, tambahan judulnya Bebatuan. Nah itu lagunya buat lo ntar. Bener. Tandus, makasih ya. Tanah tandus. Mentang-mentang Dere, jadi pilihan katanya tuh harus yang manis ya. Tandus. Iya, nanti ya akapela. Tandus tuh buat lontar. Seru sih akapela tandus. Right. Aku juga bisa bantu. Cek-cek gitu. Cek-cek. I wonder if you know. Enggak, kita enggak kesana. Lagu lo lebih kesana tadi, lebih cocoknya. Iya, cocoknya ke situ ya. Kalau Dere kurang ya. Gak usah dipaksa ya Dere ya. Nanti merchandise aja kita diskusiin. Tapi lagu Puspa ini sepenasaran itu gue pengen nonton live-nya, sepenasaran itu karena aku nggak tahu nanti kalau kamu live bawain lagu Puspa ini akan seperti apa visualnya, pembawaannya, dan aku nggak tahu hari ini Puspa akan dibawain juga kah? Puspa akan dibawakan. Oh.
Walaupun aku mungkin bajunya nggak yang nggak gitu. bisa. Kita siap yuk. Oh, kita siap lapar. Ya. Boleh juga. Iya, bener. Cuma bedanya pas Dere di awal kan ada yang gimana tuh yang pundaknya gitu-gitu. Gitu-gitu ya. Ya, Ada. kita versi agak kesurupan. Bener. Kita versi zombie. Agak, gitu. Gitu. agak beda ya, nanti kurang estetik sih, lebih khawatir itu aja Dere. Dan kalaupun kita nari takutnya nanti diambil sama Jakarta Movin ya. Karena kita kan udah pasti ini half of casting kan. Kita pasti mungkin akan ditarik juga jadi part of. Iya, pede banget sih Tandus ini ya. Pede banget dia dari Tapi buat mungkin ketika semuanya penasaran, Puspa ini lagunya yang mana sih? Apakah ini adalah bagian dari lagu Putuskan Saja Pacarmu? Aduh. Bukan ya, ada Puspa juga nih. Putuskan Iya. Saja Pacarmu. Iya kan? Ya ada juga sih. Kamu tahu ya? Ada. Kamu tahu sih? Tahu dong. Pengetahuan musiknya luas deh. langsung Kayak keluar aku. emang itu di atas. Iya kan? Kalau lu klik pasti Puspanya Putuskan Saja Pacarmu. Tapi ini adalah bentuk lagu yang berbeda. Salah satu lagu yang kemudian merepresentasikan Dere dengan versi yang baru. Ini juga akan menjadi menarik sekali. Kita pengen tahu seperti apa Dere membawakannya. So, without further ado, Dere sudah siap? Siap. There you go. Kita akan langsung mendengarkan. Ini dia Dere dengan Puspa. Bagikan langit senja, matamu bercahaya indah, panorama paling indah di dunia. Nada di suaramu saat kau bersik kepadaku, menggelitik merasuk dalam jiwaku. Dari ujung kepala hingga ujung kakimu, enam warna berbeda, magnetika aura dirimu, tarik aku buat jatuh, indahnya dimabuk cinta. Bagaikan seribu puspa bermekaran, ramah hatiku bagai berpesta pora, indahnya dimabuk cinta. Bagaikan seribu puspa bermekaran, seribu puspa bermekaran. Nada di suaramu saat kau berbisik kepadaku, menggelitik merasuk dalam jiwaku. Dari ujung kepala hingga ujung kakimu, enam warna berbeda, magnetika aura dirimu, tarik aku buat jatuh, indahnya dimabuk cinta. Bagaikan seribu puspa bermekaran, ramah hatiku bagai berpesta pora, indahnya dimabuk cinta. Bagaikan seribu puspa bermekaran, seribu puspa bermekaran. Ini kali pertama aku merasa sedalam-dalamnya benar-benar jatuh cintaku. Bicarakan semua tentangmu. Kau ada di kepalaku 247. Semua yang kau lakukan di depanku. Apa kau tahu? Ku rayuku tanpa kau tahu. Oh gelora, gelora, gelora dalam dada. Berhambur mata puspa di dalam dada. Pesta bunga merekah, juta bunga merekah, oh ku jatuh cinta, puspa cinta bermekaran diriku dan jatuh cinta. Bagaikan puspa bermekaran, ramah hatiku bagai berpesta pora, indahnya dimabuk cinta. Bagaikan seribu puspa bermekaran, seribu puspa bermekaran. Juta bunga merekah, oh ku jatuh cinta, ku jatuh cinta. Gokil, keren banget.
Dere, oke, so here's the thing. Jadi yang ngefans sama kamu sebenarnya tuh ada banyak banget. And one of them is actually one of our team. Yeah. Namanya Maulana Irsyad Rafiki. Ya, panggilannya Icat. Kak Icat. Nah dia tuh mau Dia nitip punya banget. pesan. Benar, dari tadi malam dia udah komentar terus gak berhenti-berhenti di grup kita. Please banget mau dinyanyiin lagu Tanyanya Dere. Dan kalau boleh panggil nama Icat 3 kali. I know, ini ngerepotin. I know. Sebentar. Kenapa mesti 3 kali? Kan sekali juga cukup. Kayak manggil Jin. Gini, masalahnya gue juga gak tahu kenapa dia requestnya kayak gitu. Tapi orang ini, to be honest, dia gak tahu nama artis maupun musisi Indonesia sama sekali kecuali Dere. Wah. So it's gonna be really special. Dere would you mind untuk mengenal nama Icat 3 kali dan menyanyikan lagu Tanyanya Kamu? Dengan senang hati. There you go. Oke. Ini dia ya. Silahkan. Kameranya yang... Kamera yang mana? Yang mana? Nih. Ini? Iya. Ini. Oke. Halo Kak Icat. Aku Dere, salam kenal. Kita hari ini gak ketemu tapi aku mungkin ingin menyanyikan lagu Tanya khusus untuk Kak Icat hari ini. Ini bagian refnya, oke. Tua banyak yang aku takkan tahu, yang kamu takkan juga tahu jawabannya. Sejenak berhenti bertanya, nikmati saja waktu yang kita punya. Nikmati saja waktu yang Icat punya. Denganku, dengan kita semua. Icat, kamu beruntung banget ya Icat ya. Abis ini mungkin kamu perlu ngasih oleh-oleh lah buat kita ya. Karena kamu berhasil diwujudkan mimpinya oleh Dere. Dan disclaimer, kita semua di sini jangan lanjut ya. Masing-masing ntar punya request satu lagu, satu nama, repot juga nanti. Gak usah. Jangan dibiasain ya. Jangan semua musisi yang datang ke sini ada requestan, gak ada ya. Ini hanya sekali aja karena Maulana Irsyad Rafiki ini hanya tahu satu nama yaitu Dere. Itu gak apa-apa ya. Iya benar. Oke. Dere, anyway, terima kasih banyak udah mau main kesini. Good luck untuk albumnya. Terima kasih. Itu kan yang ngomong Icat. Tuh emang nyinyir ya, kompetitif gak apa-apa. Iya, anaknya biasa, ya kan. Soalnya karib banget. Iya. Anyway, terima kasih good luck untuk berbunganya. Mudah-mudahan berbunga kamu terus pokoknya. Amin. Di mana-mana. Albumnya, karirnya, personalitinya, perasaannya. Benar. Ya. Semuanya bisa terus berbunga tentunya ya. Barengan sama banget moodnya. Barengan sama Tikas juga akan terus berbunga tentunya bersama dengan lagu-lagu dari Dere. Jangan lupa didengerin karena udah bisa didengerin di any kind of platform ya. Di semua toko musik digital dan klip Puspa sudah tayang sekarang. Teman-teman bisa tonton di kanal YouTube 321. Selamat menonton. Yes. Nah, jangan lupa di like, share, and comments ya. Silahkan dibagikan ke banyak orang luar sana. Mau posting ceplekannya juga di TikTok boleh ya supaya tambah FYP ya gak sih? Itu boleh ya. Dan jangan lupa dinikmati. Itu dia juga Ide boleh. seru, dance cover. Seru sih. Mulai dari jadi. kepala lo dulu dong yang. Oh. Ada musiknya nggak yang? Oh. Gak usah repot-repot, Davi gak usah Kenapa ngerepotin. sih? Lu juga. Kenapa? Giliran kita mau niat, bakat dihalang-halangin. Gimana kita di sini mau berkembang? Apa kata lo ada bakat yang emang harus dipendam? Oh gitu, tenang nanti gue tetap usaha ya. Ini beda. Video klipnya gak gitu. Sorry, maaf. Sabar. Dere, tapi anyway kita tuh punya tagline. Tagline kita adalah detik pagi, jangan tidur lagi. Tapi karena Dere bisa bernyanyi dengan sangat baik. Gimana kalau Dere nyanyiin tagline kita? Iya. Jangan tidur lagi, bebas terserah deh kamu. nadanya bagaimana atur aja enaknya ya. Oke. Iya. Aku request kamera hanya ke Dere nantinya ya. Iya. Oke, biarkan dia bernyanyi jangan tidur lagi ya. Anyway, Detikers terima kasih banyak buat kamu semuanya. Udah nonton kita dari tadi jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Terima kasih banyak. Tapi jangan lupa apa, Dav? Jangan lupa ya, selain hostnya bisa ganti-ganti, emang tiap break tergantung situasi. Tapi kita akan ada terus, pokoknya jadi update terus semua sosial media kita di berbagai platform. Mulai dari Instagram, X, ada YouTube, ada Facebook, ada satu lagi yang belum. TikTok ya, jadi pokoknya semua ada di @detikcom. Alright, kalau gitu sekarang waktunya kita pamit.
Dere juga pamit. Aku pamit. Jangan lupa dengerin sebanyak-banyaknya lagu dari Dere dengan album terbarunya Berbunga. Ya, itu dia. Kalau gitu kita pamit, sampai ketemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Oh, see you guys, bye-bye.